Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah usaha tani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan pembahasan terakhir kita, yaitu pembukuan usaha tani. Silakan disimak dengan baik. Kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian terkait pembukuan usaha tani. Jadi pembukuan ini yang dimaksudkan adalah buku yang berisi tentang catatan terhadap usaha tani yang menggambarkan keadaan keuangan, yaitu pemasukan dan pengeluaran yang lengkap, begitu juga dengan produksi, macam alat-alat dan mesin yang digunakan, serta hal lain yang dibutuhkan, digunakan atau dikeluarkan untuk kegiatan usaha taninya. Lalu apa fungsinya? Karena adanya buku tersebut, si petani bisa menghitung keuntungan atau kerugian dari usaha taninya. Berikut juga efisiensi terkait dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan selama satu periode musim tanam atau dalam kurun waktu setahun biasanya dilakukannya. Biasanya kalau untuk tanaman tahunan. Kemudian juga dapat digunakan untuk pertimbangan dia meminjam modal, baik itu dari lembaga kredit, bank, ataupun non-bank. Nah, kita lihat di sini secara lebih sistematis, manfaat pembukuan usaha tani ditulis sebagai berikut ya. Di sini kita lihat bersama-sama bahwa kalau bagi petani, manfaat dari pembukuan usaha tani ini bagi petani dapat mengetahui hasil yang sebenarnya dari operasi usaha taninya. Kemudian bermanfaat pula bagi peneliti bahwa buku dari pembukuan usaha tani ini dapat menjadi sumber informasi terkait dengan penelitian yang sedang dilakukannya terkait dengan usaha tani. Lalu bagi pemerintah sebagai bahan informasi dalam menentukan kebijakan pertanian, kemudian bagi pihak-pihak swasta atau perbankan sebagai acuan, panduan, ataupun jaminan untuk membantu petani menjadi mitra bisnisnya. Lalu sebenarnya di dalam buku tersebut gitu ya, apa saja yang bisa dicatat di sini? Banyak yang bisa dicatat, kemudian dia bertujuan untuk yang pertama, memperkirakan keadaan atau posisi usaha tani. Kalau kita ingat waktu belajar dasar-dasar akuntansi, nah di sana ada yang namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu bisa disebut sebagai neraca. Berapa aktifannya, berapa pasifanya, gitu kan ya. Artinya berapa dia memiliki harta dan berapa dia memiliki jumlah utang dan modal. Seperti itu kan ya. Lalu di sini juga disebutkan, jadi tujuannya itu sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama bagi si petani, lalu menyediakan data kasar yang dipergunakan untuk perencanaan usaha tani, menghitung dan mengetahui untung rugi usaha tani, menghitung daya guna dan hasil guna usaha tani, lalu menilai tingkat kemajuan dan perkembangan usaha tani, memberikan informasi langkah-langkah pemecahan masalah. Kegunaan lainnya yaitu misalnya di sini untuk sewa menyewa, membuat kontrak-kontrak baru, mencegah salah pengertian di antara mitra, menetapkan peraturan dalam penyertaan usaha, dan menyediakan informasi dasar terkait kekayaan yang dimiliki pada suatu periode yang tertentu. Di sini kita lihat kalau menurut Julius tahun 2018 bahwa sumber dari informasi usaha terkait dengan manajemen dari usaha tani
yaitu kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Kemudian tadi kita lihat dia juga merupakan alat untuk menilai apakah untung atau rugi, gitu ya. Jadi dia menilai keberhasilan usaha, yaitu bukti layak atau tidaknya suatu usaha. Dan hal ini juga menjadi pertimbangan bagi si bank dan menjadi pertimbangan bagi petani apakah dia dapat meminjam modal ke bank. Kemudian pembukuan usaha tani juga menjadi alat bantu yang mengamankan dan mengawasi aset perusahaan sehingga mampu mencegah penyimpangan dan pemborosan. Karena kalau kaitannya dengan pembukuan berarti kaitannya dengan biaya, keuntungan gitu kan ya. Kalau pencatatannya tertulis kemudian dapat dilaporkan, nah itu mampu mencegah penyimpangan dan pemborosan terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian alat bantu untuk menetapkan hak-hak bagi pihak yang berkepentingan. Misalnya di dalam situ ada investor, ada pemilik, ada kreditur, kemudian ada bagian pajak untuk pemerintah dan lain sebagainya. Lalu penilaian efisiensi atau tidaknya usaha yang dilakukan, apakah dia terlalu banyak mengeluarkan input gitu kan ya, ataukah dia terlalu banyak mengeluarkan salah satu dari biaya tertentu gitu kan ya, maka itu dapat dinilai sudah efisiensi atau belum, kaitannya dengan penggunaan sumber daya dan biayanya. Karena kan efisiensi itu kan terdiri dari beberapa jenis ya, ada efisiensi teknis, ada efisiensi ekonomis. Lalu alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang pada akhirnya sebagai tindak lanjut dalam tercapainya tujuan petani, yaitu meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya, dasar penyusunan kebijakan perusahaan atau petani dan sumber informasi statistik bagi pemerintah dan masyarakat lainnya. Kita lihat di sini apa saja informasi yang bisa kita ambil dari pembukuan usaha tani. Yang pertama di sini kita lihat ada pencatatan data inventaris, lalu pencatatan data produksi dan pencatatan keuangan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan pencatatan data inventaris. Di sini kita lihat bahwa inventaris itu harus dicatat gitu ya, yang dimiliki oleh petani pada suatu waktu tertentu. Kita di dalam pembukuan tersebut, pencatatan tersebut, kita dapat menilai masing-masing inventaris untuk membantu dalam penetapan kekayaan dan hutang. Jadi yang mana yang menjadi asetnya si perusahaan atau petani, yang mana yang masih menjadi hutang. Kita lihat di sini membandingkan nilai inventaris pada tahun tersebut dengan tahun sebelumnya dan sebagai dasar untuk membuat neraca yang sangat penting dalam pelaporan usaha tani. Neraca ini yang tadi ya, laporan neraca, laporan posisi keuangan, kaitannya dengan aktiva atau harta dan pasiva. Pasiva itu terkait dengan terdiri dari hutang dan modal. Di sini kita lihat pencatatan data inventaris ada dua jenis. Yang pertama, catatan inventaris usaha sederhana, dan yang kedua catatan inventaris usaha perbandingan. Yang seperti apa catatan inventaris itu? Kita lihat di sini inventaris produk tanaman dan ternak. Jadi kaitannya dengan produk. Lalu inventaris mesin-mesin usaha tani, kaitannya dengan mesin. Inventaris bangunan usaha tani. Lalu inventaris ternak dan perbandingan inventaris produksi usaha tani. Selanjutnya yang kedua, jenis pencatatan yang ada di dalam pembukuan adalah pencatatan data produksi. Bagaimana yang dapat kita tulis, kita catat di sana, kita lihat, kita dapat mencatat jumlah produksi usaha tani dengan satuan yang sesuai. Misalnya kilogram per hektar, liter per hari, atau satuan-satuan lainnya yang mungkin lazim di suatu daerah tertentu. Kemudian di sini mencatat semua bahan atau sarana produksi yang digunakan dalam proses produksi, mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam proses usaha tani, berarti mulai dari awal kegiatan ya, dari proses mungkin ada pembibitan atau langsung penanaman sampai pasca panen, lalu mencatat seluruh tenaga kerja yang digunakan,
mencatat bagian produksi yang dikonsumsi sendiri, dan membandingkan jumlah produksi pada tahun tersebut dengan produksi pada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, jenis atau contoh pencatatan produksi, di sini kita lihat ada catatan produksi tanaman, catatan pengolahan tanah, catatan ternak, catatan tenaga kerja, catatan pakan, dan catatan pemakaian, pemakaian produksi usaha tani. Mesin produksi ya, mesin produksi usaha tani. Oke, lanjut. Setelah tadi ada yang namanya pencatatan data inventaris, lalu pencatatan data produksi. Nah, yang sekarang adalah pencatatan keuangan. Di sini, keberhasilan usaha tani, kalau dilihat dari sisi keuangan, artinya kita akan melihat dalam bentuk profitabilitas. Jadi ada rasio profitabilitas di sana dalam periode atau siklus tertentu. Rasio ini juga menentukan keadaan umum keuangan pelaku usaha tani pada suatu waktu tertentu, memperkirakan kemampuan usaha tani untuk memenuhi tuntutan kreditur, perubahan dan tuntutan perluasan, menganalisis kecenderungan prestasi kerja, sehubungan kemampuan usaha tani, dan memilih cara penggunaan sumber-sumber daya untuk masa yang akan datang dari berbagai alternatif yang tersedia. Kaitannya dengan pencatatan keuangan, maka ini terdiri dari catatan bukti transaksi, kemudian ada jurnal, dan buku besar. Kita lihat bahwa pencatatan atau pembukuan usaha tani yang lengkap biasanya dilakukan oleh pelaku usaha tani yang memang sudah mulai maju dan besar volume dari produksi usaha taninya. Sedangkan petani yang kecil dan yang kecil itu sebagian besar belum melakukan kegiatan pembukuan keuangan ini secara lengkap. Itu. Nah, kita lihat dari sisi keuangan tadi ada bentuk bukan dari sisi keuangan ya, dari semua jenis pembukuan yang ada bentuk-bentuk pembukuannya. Yang pertama pembukuan tunggal, dan pembukuan ganda atau majemuk. Ini terkait dengan cara penulisan dan informasi yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, kalau di sini pembukuan tunggal, kita lihat sifat pembukuan ini sangat terbatas. Apa saja yang ditulis di sana? Hanya mencatat hasil-hasil yang dijual dan biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Mencakup inventarisasi sarana dan prasarana, hasil yang dijual, dan biaya. Jadi inventarisasi, hasil, lalu biaya. Kita lihat di dalam pembukuan tunggal yang sederhana, hanya tercatat jumlah produk yang dijual dan pengeluaran dalam uang tunai. Kita lihat di sini, di dalam pembukuan tunggal yang lebih baik, sudah disertakan catatan-catatan mengenai semua faktor produksi yang digunakan. Jadi sebaiknya walaupun dia jenisnya pembukuan tunggal, tapi kita memiliki catatan tertentu terkait dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Nah, kita lihat di sini ada contoh bentuk tunggal yang sederhana. Hanya berisi dua hal pokok, yaitu pengeluaran dan penerimaan dan pengeluaran usaha tadi. Kalau hanya ini saja, maka pencatatan ini tidak memberikan cukup informasi ya untuk analisa pendapatan. Ini bentuknya, di sini ada tanggal, ada uraian, kemudian harga satuan, lanjut langsung ke penerimaan dan pengeluaran. Ini sangat sederhana sekali. Nah, yang selanjutnya ada jenis pembukuan ganda atau majemuk. Kita lihat pembukuan ini mencakup catatan yang terdapat pada pembukuan tunggal, ditambah catatan fisik produk yang dihasilkan usaha tani. Ini jelas lebih baik ya daripada pembukuan yang sebelumnya, yang tunggal. Kita lihat dalam pembukuan ini pengeluaran dipisah-pisah menurut jenis cabang usaha tani, kemudian terkait juga dengan catatan penerimaan dan biaya yang memang dibedakan antara jenis cabang usaha taninya. Dengan demikian, dari pembukuan ini dapat kita ketahui pendapatan usaha tani secara keseluruhan dan juga besarnya pendapatan dari tiap masing cabang usaha tani yang dimiliki. Karena kan biasanya kalau petani itu dia biasanya memiliki lebih dari satu jenis tanaman ya.
Misalnya dia tanam padi, tapi kemudian nanti di pekarangannya ada tanam sayur, gitu kan ya, sayur-sayuran. Kemudian ternyata misalnya dia punya perkebunan kopi dan lain sebagainya. Nah, di sini catatan penerimaan dan pengeluaran dapat diikuti dari daftar berikut. Kita lihat ya daftarnya. Kita lihat di sini tanggal, kemudian jumlah, harga satuan, hasil yang dijual, dan lain-lain. Tapi ini hanya untuk yang penerimaan saja. Jadi penerimaannya sudah dibedakan. Misalnya yang ini penerimaan untuk usaha tani A, ini ada usaha tani B, itu akan berbeda tabelnya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan macam-macam pengeluaran. Tanggal, jumlah, tenaga upahan, pembelian, pajak bunga, asuransi, dan lain-lain sebagainya disesuaikan dengan yang dikeluarkan sebagai biaya di dalam usaha tani tersebut. Baik tetap maupun variabel, baik tunai maupun non tunai. Nah, kita lihat di sini, inilah kriteria pembukaan usaha tani yang biasanya diminta catatannya oleh si perbankan ya, bank. Kita lihat pembukuan usaha tani standar perbankan, ada penjualan atau pendapatan, ada pembelian yang dilakukan, lalu biaya beban, saldo kas, laba usaha, inventaris usaha untuk aset tetapnya, lalu pas masuk dan pas keluar, jumlah persediaan barang, piutang usaha, hutang, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Biasanya untuk usaha tani yang memang sudah membutuhkan modal besar, ini mereka mempersiapkan hal ini supaya dapat mengajukan kredit ke lembaga, terutama lembaga bank. Kita lihat salah satu jenis kredit yang bisa digunakan oleh para petani maupun para pengusaha yang berbasis agribisnis, ya, adalah KUR, kredit usaha rakyat. Kita lihat di sini, apabila para petani ingin meminjam uang kepada pihak bank, khususnya BRI, kaitannya dengan KUR ini, kredit usaha rakyat, maka bank hanya membutuhkan laba usaha tani yang dimiliki oleh petani tersebut dan beberapa kriteria yang tadi ya kaitannya dengan pembukuan yang ini hanya memperjelas dari mana jalan laba usaha tani itu didapatkan. Jadi dia sebenarnya hanya ingin melihat apakah usaha tani tersebut layak untuk diberikan pinjaman gitu ya. Apakah dia mampu nanti membayar kreditnya. Jangan sampai nanti malah yang terjadi adalah kredit macet atau dia tidak bisa membayar kreditnya. Maka di sini ada beberapa syarat dan kriteria terkait dengan kredit usaha rakyat. Ini ya, mulai dari identitasnya, kemudian di sini kaitannya dengan status kepemilikan lahannya, ya di sini surat kepemilikan tanah, lalu kaitannya dengan usaha, waktu berjalannya usaha, lalu di sini bagaimana kemampuan dia dapat membayar angsuran kredit. Karena biasanya kan kalau perusahaan itu kan bisa dilihat dari rasio-rasio ya, ada rasio profitabilitas dan lain sebagainya. Kalau dia petani memang yang tidak melakukan hal tersebut karena dia menengah ke bawah, itu biasanya pegawai banknya langsung melakukan wawancara terkait dengan laba yang dimiliki oleh si petani. Jadi langsung ke petaninya nanya gitu. Dia akan menggali informasi supaya mendapatkan informasi yang sesuai. Nah, lalu di sini juga ada maksimal angsuran kredit yang harus dibayarkan, lalu bunga bank, dan yang terakhir yang paling penting adalah pihak bank juga akan mensurvei kaitannya dengan usaha tani dan tempat dari usaha tersebut. Nah, kita lihat di sini ada hasil penelitian tentang pembukuan usaha tani standar perbankan yang tadi yang kita bahas dan pencatatan oleh petani desa Pasar Melintang. Kita lihat ya, di sini ternyata hampir semua pembukuan yang standar bank ini telah dilakukan oleh petani.
Mohon maaf ya, ternyata bukan hampir semua ya, ada hanya beberapa saja ya. Saya melihat yang di sebelah sini dicentang semua seperti ini. Ternyata kita harus melihat di sini ya, di bagian persentase. Nah, ternyata di sini yang paling banyak itu kaitannya dengan pencatatan penjualan atau pendapatan lalu pembelian yang dilakukan. Kemudian di sana juga ada lagi informasi yang paling banyak adalah kas masuk, lalu ada biaya beban, dan kemudian yang di sini nomor 10 adalah piutang usaha. Sedangkan yang lain-lain ini persentasenya sangat kecil, bahkan 0 ya, untuk kaitannya dengan membuat laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ya, hal ini terutama ya sangat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan sebenarnya, dan juga tingkat dari skala usaha dari usaha tadi. Nah, kita lihat di sini, ini data tersebut bersumber dari Dini Hairana Pasaribu tahun 2019. Dan kita lihat di sini untuk contohnya ya, membuat pembukuan sederhana pada usaha tani. Kalau kita ingin sesuai standar perbankan supaya nanti kalau sewaktu-waktu nih kita membutuhkan, kita memandang diri kita sebagai si pelaku usaha ya, kita membutuhkan sumber pendapatan dari luar gitu ya, kita harus meminjam, maka kita bisa melakukan kegiatan pencatatan pembukuan seperti ini. Kita lihat di sini ada nomor, keterangan, kemudian sebanyak pengeluaran, pemasukan, dan saldo. Di dalam keterangan ini nanti kita tuliskan terkait dengan yang paling atas itu hasil produksinya. Kemudian yang di bawah itu kegiatan usaha taninya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kaitannya dengan input yang digunakan. Dari bawah input yang digunakan, input ini kan ada yang terkait dengan pupuk, insektisida. Nah, di bawahnya adalah upah tenaga kerja. Kemudian setelah semuanya itu ditulis, kita baru bisa merumuskan laba atau keuntungannya, dan kita akan bisa melihat bagaimana upah tenaga kerja dibayarkan, dan apakah dari si petaninya tersebut untung atau rugi. Kalau di sini dia karena hasil dari keuntungan ini plus gitu ya, plus 9.560.000, maka dia dianggap menguntungkan usahanya. Nah, ini juga ada contoh pembukuan biaya produksi dan penerimaan usaha tani padi skala 1 hektar. Jadi ditulis secara lengkap seperti ini terkait dengan kebutuhan sarana produksi, lalu total biaya produksinya, sehingga penerimaan dan keuntungannya bisa dikerjakan, dicatat juga. Dari yang tadi, dari sini gitu ya, dari pencatatan ini kita sebenarnya sudah dapat melakukan pencatatan laporan rugi laba. Karena kan kalau laporan rugi laba itu kan komponennya yang menyusun terdiri dari penerimaan dan biaya. Jadi penerimaan dikurang biaya adalah pendapatan atau laba usaha tani. Gitu ya. Jadi jika ditanya adik-adik terkait dengan komponen yang terdapat di dalam laporan rugi laba, kita bisa melihatnya di sini. Karena biasanya kalau yang bukan dari jurusan agribisnis, bukan program studi agribisnis ya, misalnya program studi yang saat ini sedang kalian jalani ya, ini tidak mempelajari terkait dengan dasar-dasar akuntansi. Nah, tapi harus mengetahui karena ini adalah bekal nanti kalian menjadi penyuluh di masa depan nih.
Jadi laporan rugi laba ini terdiri dari penerimaan, kemudian biaya produksi, penerimaan dikurang biaya produksi adalah pendapatan. Lalu di sini kita lihat ada contoh lagi terkait dengan usaha tani kampung 0,25 hektar. Bagaimana laporan rugi labanya? Nah, dari yang pencatatan pertama ini kita bisa merumuskan seperti ini. Bisa kalian baca lebih lanjut. Baik, demikianlah pembahasan kita terkait dengan pembukuan usaha tadi. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Jika ada pertanyaan, kita bisa langsung bertanya di forum diskusi, baik itu di Fiklas, di Siakadu, maupun di WAG kelas usaha tani. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.